Oh, ya, Bapak Ibu, Shalom semuanya. Shalom. Ya, mari kita tundukkan kepala sebentar, kita berdoa sama Tuhan sebelum kita mendengar firman Allah dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kita akan minta kuasa Tuhan untuk menerjemahkan firman Allah yang kita pelajari pada pagi hari ini, agar kita bukan hanya sekedar pendengar firman Allah, tetapi benar-benar mampu melakukan firman Tuhan itu. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami bersyukur atas semua anugerah-Mu, berkat-Mu, perlindungan dan kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, izinkan kami boleh tidur nyenyak semalaman dalam pengawalan Tuhan, dalam pengawasan Tuhan, hingga kami boleh, Tuhan izinkan boleh bangun di tempat kami masing-masing dalam keadaan selamat dan sukacita di hadapan Tuhan. Dan lebih-lebih kesempatan yang sungguh luar biasa Engkau berikan kami bagi kami untuk boleh masuk dalam hadirat-Mu pada pagi hari ini untuk memuji dan menyembah Engkau. Dan lebih-lebih kebenaran firman-Mu sebentar lagi kami akan mendengarkan bersama. Tuhan, kami percaya di saat Engkau berfirman, di saat Engkau berkata-kata kepada kami, ada kekuatan yang sungguh luar biasa. Berfirmanlah bagi kami Tuhan Yesus, karena kami sudah siap mendengarkan Engkau. Kami mengambil seorang sikap, seorang murid yang suka dengar-dengaran akan Engkau. Dan biarlah Allah Roh Kudus yang berkata-kata kepada kami, hingga firman Allah yang kami baca, kami dengar, kami pelajari bersama, boleh membentuk kehidupan kami, menyembuhkan kami, hingga kami Tuhan Yesus menjalankan hidup kami dalam dunia ini sesuai dengan kebenaran-Mu, hingga hidup kami kelak bila Engkau datang ke yang kedua menjemput kami, kami tidak bercacat celah di hadapan Engkau. Berkaryalah Roh Kudus, urapi hamba-Mu yang sangat terbatas. Biarlah mulut hamba-Mu ini berkata-kata dengan kuasa, dengan urapan, hingga firman Allah yang hamba sampaikan tidak pergi berlalu begitu saja dalam kehidupan kami. Tetapi Allah Roh Kudus mengerjakan itu agar hidup kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Tuhan, dari awal pertengahan hingga berakhirnya firman Allah ini, hamba-Mu serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau menjamah setiap umat-Mu, setiap hamba-hamba-Mu yang ada di Zoom ini, hingga hidup kami tidak hanya sekedar beribadah kepadamu, tidak hanya sekedar masuk dalam Zoom ini, tetapi ada sesuatu yang kami terima dari Tuhan untuk membentuk kami hidup sesuai dengan kebenaran Allah. Terpujilah Engkau Bapa, dan inilah doa hamba yang sampaikan. Hanya di dalam satu nama, nama yang ajaib, nama yang hebat, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah kami yang hidup. Hamba dasarkan doa ini, haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu, sekali lagi saya sapa kita semua yang ada di Zoom ini. Shalom semuanya. Nah Bapak Ibu, pada pagi hari ini saya bersyukur kepada Tuhan, di mana Tuhan memberikan kesempatan kembali dalam Zoom New Life ini untuk bisa melayani, untuk bisa menyanyi, memuji, dan menyembah Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih kepada Ibu Fungki yang selalu mengingatkan saya untuk boleh masuk dalam Zoom New Life ini dan melayani Tuhan bersama-sama. Nah Bapak Ibu, beberapa hari yang lalu
Saya sudah sampaikan tema pada pagi hari ini kepada Ibu Fungki, yaitu melakukan perintah Tuhan. Ya, sekali lagi saya katakan melakukan perintah Tuhan. Ya, kita ambil satu ayat untuk dasar ibadah kita pada pagi hari ini di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15. Sekali lagi Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Sekali lagi saya bacakan kepada kita Bapak Ibu dan perhatikan apa yang Tuhan pesankan pada pagi hari ini. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, perintah Tuhan sifatnya wajib. Perintah Tuhan sifatnya harus dilakukan. Perintah mengandung konsekuensi hukuman bagi yang tidak melakukan, bagi yang tidak mentaati, dan tidak menghargai firman Allah itu. Nah, Bapak Ibu yang disayang Tuhan, saya sampaikan kepada kita di Zoom ini, ada puluhan ribu atau triliunan manusia di dunia ini, atau ada beberapa juta di dunia ini, bangsa Tuhan, yang menjadi jemaat Tuhan, yang menjadi jemaat Tuhan, Bapak salah Tuhan, tapi hanya sedikit yang menjadi murid. Perintah Tuhan kepada kita semua, hamba-hamba Tuhan, perintah Tuhan kepada murid-muridnya 2000 tahun yang lalu, bahwa pergi, jadikan semua bangsa menjadi murid dan bukan jemaat. Bapak yang salah Tuhan, dalam amanat agung ini, kita sebagai jemaat, jangan hanya sebatas jemaat, jangan hanya sebatas pergi ke gereja, memperlihatkan diri kepada gereja, bahwa saya adalah jemaat Tuhan, dan wajib ibadah. Tapi saya katakan kepada Bapak Ibu dan saya pada pagi hari ini, jadikanlah dirimu sendiri menjadi murid dan bukan hanya sekedar jemaat. Saya juga sebagai hamba Tuhan, saya harus menjadikan diri saya sebagai hamba Tuhan dan bukan hanya sekedar hamba Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, kita akan melihat bagaimana pesanan Tuhan kepada murid-muridnya sebelum terangkat ke surga. Dia berkata, salah Tuhan, ya, bahwa pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, dalam nama Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ayat ini bangsa Tuhan adalah suatu kerinduan dan perintah Tuhan kepada kita untuk menjadikan semua bangsa bukan hanya sekedar jemaat, tetapi harus menjadi murid. Murid adalah suka dengar-dengaran akan pengajaran dari guru. Murid suka belajar. Murid sudah suka berjuang untuk mencapai keberhasilan, untuk bisa lulus, berjuang untuk mengikuti ujian, untuk mencapai kelulusan yang sungguh luar biasa atau kelulusan yang terbaik dari sekolah. Nah, Bapak yang salah Tuhan, jangan jadikanlah dirimu hanya sebatas jemaat. Jadikanlah dirimu pada pagi hari ini jadi murid Kristus
yang suka dengar-dengaran akan Tuhan, suka membaca firman Tuhan, suka merenungkan firman Tuhan. Karena oleh karena itu, maka kita akan berhasil. Kalau kita melihat di dalam Mazmur di sana Tuhan, kesukaan orang yang membaca firman Allah tidak akan sia-sia. Itu berbicara tentang kuasa yang menyertai setiap murid-murid Kristus. Lah Bapak Ibu saudara Tuhan, perintah Allah kepada kita selain menjadikan mereka murid, di situ dikatakan ajarlah mereka melakukan, bukan hanya mendengar. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Saya katakan di Zoom ini, atau siapapun kita, apapun latar belakang kita, bagaimanapun keadaan kita, saya katakan bahwa kita harus menjadi pelaku firman dan bukan hanya untuk mendengar. Lah Bapak Ibu saudara Tuhan, perintah apa yang harus kita lakukan dalam setiap kehidupan orang percaya? Apa yang Tuhan perintahkan kepada saya pada pagi hari ini dan kepada Bapak Ibu? Mari kita telusuri bersama-sama. Dan kalau saya melihat saudara Tuhan, inilah kunci. Kita bisa menjadi sukses, menjadi berhasil, menjadi orang yang menerima mahkota-mahkota yang sudah dijanjikan oleh Tuhan kelak. Di situ dikatakan saudara Tuhan bahwa melakukan perintah Allah ini adalah suatu kewajiban bagi saya dan saudara. Apa yang Tuhan perintahkan kepada kita yang harus kita lakukan pada pagi hari ini? Yang pertama, saudara Tuhan, kita akan melihat di dalam Matius pasal 3 ayat ke-8. Masih ada Ibu Fungki di situ? Siap, Bos. Ya, boleh dibaca kepada kita, Bu. Siap di lapangan, Bu, ya. Jangan pergi kemana-mana. Karena membaca firman Allah juga diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya, saya selalu standby, Pak. Ya, perintah yang Tuhan perintahkan kepada saya dan saudara untuk bisa dilakukan dalam hidup ini, untuk mencapai kesuksesan, untuk mencapai hidup kekal. Yang pertama, kita akan melihat di dalam Matius pasal 3 ayat 8. Matius Saya pasal... berkata-kata berdasarkan Alkitab. Bukan karena saya sudah sekolah teologi, bukan karena gelar saya 1 meter ke belakang, 1 meter ke depan. Tapi saya katakan bahwa ini adalah firman Allah. Matius pasal 3 ayat ke-8. Matius pasal Inilah 3. yang harus kita perhatikan. Matius pasal 3 ayat ke-8, Bu. Ayat 8. Ya. Silakan, Bu. Matius pasal 3 ayat 8. Demikian bunyinya. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Ya, Bapak Ibu, ini perintah Yesus, ya. Yang disampaikan oleh Yohanes waktu dia membaptis orang-orang di Sungai Yordan. Dia berkata kepada orang yang sudah dibaptis, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Perintah yang pertama sekali yang diharapkan dan diperintahkan kepada saya dan saudara oleh Tuhan adalah perintah untuk hidup dalam pertobatan. Amin. Perintah hidup dalam pertobatan ini adalah hal yang sangat-sangat penting dalam kehidupan kita. Sekalipun saya sudah pendeta, sekalipun saya sudah hamba Tuhan, sekalipun saya sudah mengembalakan, tapi kalau saya tidak hidup di dalam pertobatan, semua itu nihil, tidak ada nilainya. Bapak Ibu, kalau saya dulu orang yang jahat, orang yang tidak berkenan kepada Tuhan, setelah saya dibaptis di dalam hidup baru, maka Yesus berkata, Sony, kamu hidup di dalam pertobatan kepada Tuhan. Artinya masalah Tuhan harus menjadi terang, harus menjadi teladan bagi semua orang dalam segala aspek kehidupan kita, baik itu perkataan, baik itu sikap, perbuatan, gaya hidup kita sebagai orang Kristen. Orang luar melihat bahwa Yesus ada dalam hidup kita. Bapak Ibu yang salah Tuhan,
Seorang yang sudah mengikut Yesus, catat baik-baik. Ya. Seorang yang mengikut Kristus harus mentaati perintah Tuhan. Amin. Harus mentaati firman Allah. Ada banyak hamba Tuhan, ada banyak jemaah hanya bisa ngomong. Hanya tahu firman Tuhan. Semua kumpul di dalam otaknya. Tapi hidup di dalam kenajisan. Hidup di dalam kejahatan usaha Tuhan. Makanya Rasul Paulus berkata kepada jemaat ada di Galatia yang sudah dimerdekakan oleh Allah. Jangan pakai kesempatan kemerdekaanmu untuk hidup di dalam dosa. Dalam Galatia pasal 5 ayat 13. Jelas di situ dikatakan. Coba baca Ibu Pungki. Bapak Ibu salah Tuhan. Jangan kita menipu diri kita sendiri. Mengatakan aku hamba Tuhan. Di luarnya licin-licin. Di luarnya bagus-bagus. Tapi hati, pikiran jahat di hadapan Allah. Saya katakan kepada kita, saya tidak tahu hati Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak tahu hati saya. Tapi Tuhan yang maha tahu. Hati yang jahat kita, pikiran yang jahat kita, gaya hidup yang jahat kita. Tuhan akan tahu. Kita akan tahu bahwa tidak ada seorang pun yang masuk di dalam kerajaan surga. Kalau hidup kita tidak hidup dalam pertobatan. Galatia pasal 5, Bu. Coba, Bu. Galatia pasal 5 ayat 13. Ya, demikian bunyinya. Saudara-saudara, Ya. memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Ya, garis bawah itu sudah merdeka. Terus. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Ya. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Nah, Bapak Ibu di situ dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaah yang ada Galatia, kamu sudah merdeka. Bapak Ibu sudah merdeka, artinya sudah bebas dari belenggu dosa, sudah bebas dari hukuman mati, sudah bebas dari kebinasaan. Tapi firman Allah berkata, janganlah pakai kesempatan itu untuk hidup di dalam dosa. Ada banyak jemaah, ada banyak hamba Tuhan pendeta. Masalah Tuhan mempergunakan firman Allah untuk meraih keuntungan di atas jemaat, di atas orang lain, masalah Tuhan, hingga dia mengumpulkan harta kekayaan. Nah, hanya 1 tahun, 2 tahun melayani sudah dapat mobil, dapat apartemen. Bapak salah Tuhan. Kenapa? Dia tidak mau khotbah kalau dari mulutnya tidak keluar uang. Bapak Ibu salah tuh ada banyak ya di tempat saya di sini di Kalimantan Barat banyak sekali model itu. Tapi saya tidak menghakimi itu urusan Tuhan. Ya sekalipun kamu meraih hasil dunia ini salah Tuhan, kamu tidur di atas emasmu, kamu tidur di atas uangmu, jadikan kasur uangmu sakit tebalnya. Ya, tapi hati-hati bang salah Tuhan. Di situ dikatakan janganlah pakai kesempatan kemerdekaan itu untuk hidup di dalam dosa. Tapi ditulis di bawahnya, tetapi atau melainkan layanilah satu dengan yang lain. Arti kata melayani itu masalah Tuhan memberi diri kepada orang yang membutuhkan bantuan. Artinya tidak mengharapkan sesuatu kepada orang yang dibantu. Kita sebagai hamba Tuhan, sebagai aktivis gereja, sebagai rohaniawan, kita harus melayani sesama dengan ikhlas. Melayani artinya memberi waktu. Melayani artinya berkorban. Tidak mengharapkan sesuatu kepada orang yang dilayani. Bapak Ibu, saya sampaikan kepada kita di forum ini atau di Zoom ini. Saya membuka cabang di desa yang sudah sampaikan sama Ibu Fungki. Secara logika manusia bangsa Tuhan, secara daging, secara bisnis, rugi total. Ya, rugi total bangsa Tuhan. Kenapa saya katakan rugi total? Tidak ada sesuatu yang bisa menguntungkan di jemaat secara material. Ya, ini maksud saya secara bisnis bangsa Tuhan. Semua orang yang berbisnis itu pasti mengharapkan untung. Kalau tidak mengharapkan untung, kalau kita tidak mendapatkan untung, pasti dia berhenti. Ya Bapak salah Tuhan.
Tahu enggak berapa jaraknya pelayanan saya dari rumah saya di kota ini? 30 kilo, bangsa Tuhan. Saya naik motor sendiri, motor Beat, terbitan 2012, sudah 10 tahun yang lalu. Jemaah yang saya layani bangsa Tuhan mayoritas, sekali lagi katakan mayoritas orang tani, petani semua. Hanya dua orang sepegawai negeri, seorang guru dan seorang bidan. Dan Bapak salah Tuhan. Secara bisnis rugi total Bapak Ibu. Ya. Tapi karena saya tahu bahwa saya sudah dimerdekakan oleh Tuhan, tidak lagi memikirkan hal bisnis dalam pelayanan, melainkan membawa berkat bagi jemaat, memberikan waktu bagi jemaat, memberikan tenaga bagi jemaat untuk membawa mereka ke Tuhan, agar mereka boleh dipersiapkan ya untuk menyongsong kedatangan Tuhan kali yang kedua. Lah firman Allah berkata, bangsa Tuhan, bila engkau mengasihi aku, ya, bila engkau sudah merdeka, hiduplah dalam pertobatan itu. Amin. 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 Nah, Rasul Yakobus berkata apa? Di dalam Yakobus pasal 1 ayat 22, silakan Bu. Ya. Dan ini yang sungguh luar biasa. Ini kita perhatikan sama Tuhan, jangan hanya mendengar. Nanti ada firman Tuhan berkata, Yakobus pasal 1 ayat ke-22. Pasal 1 ayat ke-22 demikian bunyinya. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Ya. Dan bukan hanya pendengar saja. Ya. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Ya, ini Amen. firman Tuhan jelas pagi-pagi ini bangsa Tuhan. Tetapi hendaklah itu suatu perintah bangsa Tuhan. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Ini perintah Allah kepada kita semua yang ada di Zoom ini. Hati-hati bangsa Tuhan. Ya. Di situ dikatakan bukan hanya mendengar. Kenapa? Kalau hanya untuk mendengar, ada dampaknya, ada resikonya bangsa Tuhan. Resikonya apa? Ya, di situ dikatakan sebab jika demikian, maksudnya hanya pendengar, kamu menipu diri sendiri, ya, membohongi diri sendiri bahwa aku sudah merdeka, padahal tidak, masih dalam dosa. Engkau berkata, aku sudah lepas dari dosa. Dosaku sudah diampuni oleh Tuhan, padahal tidak. Kenapa? Karena tidak hidup di dalam pertobatan. Ya, dunia oke, surga oke. Nah, barusan Tuhan. Dan kita sebagai orang Kristen, sebagai hamba Tuhan, sebagai seorang murid, harus melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Yang kedua, ya setelah kita hidup dalam pertobatan, yang kedua yang harus kita lakukan adalah kita akan melihat di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-14. Roma pasal 8 ya ayat 14. Demikian bunyinya. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Yes. Di situ dikatakan semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah, dia adalah anak Allah. Anak Allah. Berarti kalau kita tidak dipimpin, kalau kita tidak diatur oleh Roh Kudus, berarti kita bukan anak Allah. Anak siapa? Nah, Bapak Ibu, artinya harus kita memberi diri sepenuhnya kepada Tuhan, kepada Roh Kudus, untuk diarahkan, untuk dibina, untuk dipimpin oleh Roh Kudus ke jalan yang benar. Amin. Ya, bangsa Tuhan. Kalau kita mengatur diri sendiri tanpa melibatkan Tuhan, firman Allah berkata, bukan anak Allah. Kalau bukan anak Allah, berarti anak iblis, anak setan. Nah, kalau kita jadi anak iblis, otomatis dibawa ke rumahnya bapak kita. Bapak kita siapa? Setan, karena setan yang memimpin kita. Di mana rumahnya setan? Di neraka. Makanya jangan harap walaupun kamu sudah pendeta,
Walaupun kamu sudah menjadi aktivis majelis gereja, Tuhan tidak tahu itu. Yang Tuhan tahu, dia masih waktu masih hidup, maukah dia saya pimpin atau tidak? Atau dia mengatur dirinya sendiri tanpa mengingat aku. Dan Bapak Ibu salah Tuhan. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-44. Ya, Bapak salah Tuhan. Kalau kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus, berarti memimpin diri sendiri yang salah Tuhan. Maka kita bukanlah anak-anak Allah. Catat baik-baik. Ya. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-44. Yohanes pasal 8 ayat ke-44. Demikian bunyinya. Iblislah yang menjadi bapamu. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Nah, terus. Dia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Bapak Ibu salah Tuhan. Tidak ada kebenaran. Tidak ada kebenaran. Orang yang tidak dipimpin oleh Roh Kudus tidak ada kebenaran. Amin. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Nah, berkata atas kehendaknya, bukan kehendak Roh Kudus. Makanya saya katakan tadi, orang yang tidak dipimpin Roh Kudus, bapaknya adalah iblis. Haleluya. Bapak Ibu. Sebab ia adalah pendusta. Ya. Dan bapa segala dusta. Nah, dia adalah pendusta dan bapa dari segala pendusta. Bapak Ibu salah Tuhan. Di situ dikatakan tadi pada ayat yang kita baca tadi pertama sekali, iblislah bapamu. Kenapa? Karena hidup di dalam kebohongan. Ya, di dalam Yakobus pasal 1 tadi jelas. Kalau kita menipu diri sendiri, membohong diri sendiri, berarti bapak kita adalah setan atau Satan. Mau enggak jadi bapak kita setan? Siapa yang mau jadi bapaknya setan, angkat tangan, saya doakan. Sorry ya. No, Bapak Ibu, kita harus hidup di dalam pimpinan Roh Kudus agar hidup kita kelak tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Nah, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus pasti memiliki buah Roh Kudus. Amin. Buah Roh Kudus itu apa? Di Galatia pasal 5. Baca Bu, apa itu? Kalau memang kita dipimpin oleh Roh Kudus, hidup di dalam tuntunan Roh Kudus, maka hidup kita sebagai orang Kristen, sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan, pasti ada buah Roh Kudus. Ada 9 buah Roh Kudus di sana. Silakan Bu. Galatia pasal 5 ayat 21, 22, 22, 23. 22, 23. Ya, catat baik-baik Bapak Ibu ya. Luar biasa firman Tuhan pada pagi hari ini. Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Demikian bunyinya. Ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, Bapak Ibu, itu firman Tuhan berkata di dalam Galatia ini tidak ada hukum yang menentang buah Roh Kudus ini. Amin. Ada di sana udah diuraikan kepada kita jelas. Ya, buah Roh Kudus itu adalah kasih. Kasih itu adalah melambangkan pengampunan. Coba bayangkan Yesus sudah ada di atas kayu salib. Setengah mati dia di sana, salah Tuhan menahan sakit. Dia berkata, Tuhan, Bapa ampuni mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Artinya dia hidup di dalam kasih. Mengasihi siapapun termasuk musuh. Halo Bapak Ibu. Apa kita mengasihi musuh? Saya sudah mulai praktek pelan-pelan Bapak Ibu. Ya. Orang berkata kalau orang menampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Kalau menampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Terus saya tanya sama Ibu Funky, kalau dua-duanya sudah kita kasih, kalau orang menampar mulut kita, kita kasih apa lagi, Bu? Puji Tuhan.
Ada banyak orang berkata, kalau saya sudah kasih itu Pak, dua-duanya, tapi ditampar lagi mulut saya katakan saya gigit. Karena mulut saya yang ditampar, saya gigit tangannya Pak. Haleluya. Sudah dua-dua dikasih Bu, katanya sama saya. Udah dua-dua dikasih, pipi kanan, pipi kiri udah habis dah. Tidak ada lagi pipi yang lain. Ya otomatis dipukul yang di depan mulut. Ya, makanya kalau dipukul mulut saya gigit biar tangannya hancur. Nah, Bapak salah Tuhan. Apakah benarkah pernyataan ini? No. Ya. Kalau ditampar mulut, ditampar muka, kasih aja sama dia sampai habis, enggak apa-apa. Ya. Apalagi gitu ya. Apa yang dia minta kasih aja, tidak masalah. Nah, Bapak salah Tuhan. Ya, di situ dikatakan bahwa kasih, sukacita, damai sejahtera. Sukacita itu adalah hasil buah Roh Kudus. Tidak ada yang bisa menghilangkan sukacita kita di dalam hidup ini. Apapun dia, kemiskinan, ketelanjangan, ya. Di situ dikatakan Roma 8 itu bangsa Tuhan ayat 37, nanti baca di rumah. Ya, kekurangan, kelaparan, kemiskinan, tidak ada yang menghilangkan sukacita kita di dalam Tuhan. Ya, sakit penyakit, ya bangsa Tuhan bola balik masuk rumah sakit, sukacita tetap ada. Itu buah Roh Kudus. Ya, ada damai sejahtera, ada ketenangan. Ya, bangsa Tuhan, kesabaran. Nah, itu tadi 1-2 pipi kiri, pipi kanan ditambah mulut. Yang salah Tuhan kalau digigit berarti kesabarannya sudah habis. Ya, kalau ditampar mulut bangsa Tuhan atau ditampar muka kita tanya lagi, Pak, apa yang aku kasih lagi? Ya Bapak Ibu, itu berbicara buah Roh Kudus. Ada di sana namanya kesabaran. Kesabaran itu dihabis-habis sampai kita mati baru habis kesabaran. Nah, Bapak salah Tuhan. Ya, nanti baca Irmaya saya jelaskan kemurahan, kebaikan, kesetiaan, setia kepada Tuhan. Ya, kelemahan lembutan. Ya, makanya orang-orang mohon maaf kepada orang Batak ya. Orang Batak ngomong itu kayak menggertak masalah, tapi hati mereka baik, Bapak salah Tuhan. Hanya gaya bahasa aja salah Tuhan. Tapi hati orang Batak itu bagus. Ya, baik, Bapak. Bukan saya memuji mereka. Ya, bukan saya memuji mereka, memang saya sudah bergaul dengan orang Batak. Hanya logat-logat bahasa aja. Ya, apa pula kau? Nah, janganlah kau gitu. Nah, Bapak Ibu itu hanya bahasa aja, tapi hati mereka bagus. Ya. Saya tersenyum, Bu Nita. Ya. Hidup Batak. Ya, maaf kepada orang Batak, saya juga ada juga hubungan darah kepada orang Batak ya. Ini hanya ilustrasi aja salah Tuhan. Yang ketiga, ini terakhir. Ya, Bapak salah Tuhan. Firman Allah yang Tuhan suruh kita, yang Tuhan perintah kita untuk kita lakukan dalam hidup ini, yang harus kita lakukan dalam setiap langkah kita adalah perintah untuk mengasihi. Nah, mengasihi, ada ayatnya Bapak di sini ada. Ya, ada. Saya tidak ngomong kalau tidak ada ayatnya. Itu di dalam Yohanes pasal 13 ayat 34. Ya, di sana dikatakan ini perintah yang baru yang kuberikan kepadamu Sony. Ya, bukan mengumpulkan harta di dunia, bukan menjadikan kaya. Yohanes 13 Bu, ayat yang ke-34. Silakan Bu. Yohanes 13 ayat ke-34. Ya, aku memberikan perintah baru kepada kamu. Apa itu Bu? Yaitu supaya kamu saling mengasihi. Saling mengasihi terus. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Nah, 2 kali Bapak Ibu dia katakan itu saling mengasihi. Yang bagian A itu kalau kita perhatikan itu suatu perintah. Yang kedua, di situ adalah contoh pribadi Yesus mengasihi kita. Ya.
Di bagian B-nya itu dia berkata, coba perhatikan bagian B-nya, sama seperti aku. Aku itu Yesus. Ya, karena huruf besar. Sama seperti aku telah mengasihi kamu. Ya, telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu ya harus saling mengasihi. Kata harus di situ mau tidak mau, suka tidak suka, harus hidup di dalam kasih. Tuhan tidak mau tahu. Nah bilang, Tuhan gimana Pak Tuhan? Dia menyakiti hati saya Tuhan. Dia nyinggung perasaan saya Tuhan. Dia menjelek-jelekan saya Tuhan. Salah Tuhan Yesus berkata, aku tidak mau tahu itu. Yang penting perintah saya harus saling mengasihi. Amin. Nah Bapak Ibu, kalau kita tidak mengasihi, Tuhan mengklaim kita sebagai pembunuh. Ya, lawan mengasihi itu membenci, betul ya? Ya, lawan mengasihi itu adalah membenci. Membenci lawannya mengasihi. Nah, kalau kita tidak mengasihi berarti kita membenci orang itu. Nah, kalau kita membenci seseorang, Tuhan mengklaim kita apa? Lihat di dalam 1 Yohanes Bu, ini ayat yang terakhir. Kalau kita tidak hidup dalam kasih, maka Tuhan mengklaim kita di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-15. Catat baik-baik, ini ayat terakhir Bu, ya. 1 Yohanes pasal 3 ya. ayat 15. Betul. Sekian bunyinya. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Terus kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup di dalam dirinya. Nah, Bapak Ibu, kita akan melihat ada beberapa poin yang kita perhatikan dalam ayat yang pertama. Orang yang membenci saudaranya ibarat pembunuh. Kata benci di situ tidak mengasihi. Kata benci di situ tidak mau melihat orang itu. Ya. Kata membenci di situ menyimpan masalah orang itu dalam hatinya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita seperti itu ibarat pembunuh. Kalau kita tidak hidup dalam kasih, maka kita, kata Tuhan, adalah seorang pembunuh. Bapak Ibu, nah seorang pembunuh Tuhan beritahukan kita. Seorang pembunuh tidak ada kebenaran dalam hidupnya. Ya, tidak ada memiliki hidup kekal dalam dirinya. Kalau tidak hidup kekal berarti kematian kekal. Pilih salah satu, Bapak salah Tuhan. Ya, kalau mau kematian kekal, ya kamu harus benci orang. Ya. Kalau kamu mau jadi kematian kekal yang kau dapatkan, bencilah Sony. Bencilah Ibu Fungki. Bencilah siapa saja yang ada di hadapanmu pada pagi hari ini. Tapi kalau kita berkata, Tuhan, aku selalu mengasihi, aku siap hidup di dalam kasih, maka Tuhan berkata, engkau adalah benar-benar muridku. Nah Bapak Ibu, nanti baca nanti di sana masalah Tuhan ya, orang-orang Yahudi berkata, siapa itu yang mau jadi hamba dosa? Nanti baca aja nanti Yohanes 8 ya, saya beritahu aja di sini. Kita tidak usah baca. Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai berapa itu, ayat 36 kalau nggak salah ya. Ayat 30 sampai 36, catat aja baik-baik. Nah, Bapak Ibu salah Tuhan, nanti saya coba angkat nanti itu kalau ada waktu ke depan ya. Nah, Bapak Ibu, inilah firman Tuhan yang harus kita lakukan pada pagi hari ini. Perintah Tuhan yang Tuhan rindukan kita lakukan dalam hidup kita untuk mencapai kesempurnaan, mencapai hidup kekal, diberkati Tuhan adalah yang pertama, ya, hidup di dalam pertobatan. Itu perintah Tuhan. Bukan perintahnya Sony ya. Bukan. Saya tidak berhak untuk memerintah Bapak Ibu. Cuma saya berani memerintah untuk kirim duit di rekening saya. Saya bisa memerintahkan itu. Ya. Kirimkan duit melalui rekening saya gitu.
1 miliar, 2 miliar boleh. Ya. Nah, Bapak Ibu kalau untuk melakukan firman saya tidak berani, itu haknya punya Tuhan. Ya. Tuhan memerintahkan kita pada pagi hari ini. Ya. Hidup dalam pertobatan, dan kedua, hiduplah dipimpin Roh Kudus, jangan egois, jangan berjalan sendiri, dan yang ketiga, hiduplah di dalam kasih atau perintah untuk mengasihi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa untuk mengucap syukur atas firman Allah. Bapa di surga, kami sudah belajar, kami sudah membaca firman-Mu Tuhan. Kami sudah mendengarkan suara-Mu Tuhan. Ya, ada 3 hal yang Engkau perintahkan kepada kami pada pagi hari ini untuk harus kami lakukan dalam hidup kami hari lepas hari, yaitu dalam pertobatan, hidup dipimpin oleh Roh Kudus, dan hidup untuk mengasihi. Bapa di surga, mampukan kami. Kami sangat terbatas. Biarlah Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kami, hingga firman Allah pada pagi hari ini menjadi kehidupan kami. Kami boleh menghidupkan itu dalam hidup kami, dan kami boleh berkenan kepada Tuhan. Mampukan kami untuk tetap hidup di dalam kasih Kristus, mengasihi sesama, mengasihi Tuhan. Dan biarlah Tuhan firman Allah ini boleh memberikan kami suatu harapan untuk memiliki hidup kekal dalam diri kami. Bapak berkati setiap umat-Mu, berkati setiap anak-anak-Mu yang ada di Zoom ini, berkati setiap hamba-hamba Tuhan yang ada di Zoom ini. Biarlah mereka melihat kuasa Tuhan bekerja, dan Tuhan memimpin menuntun kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Sony, luar biasa. Sama-sama Bu, Tuhan berkati. Kasih dan mengasihi. Ya. Baik. Pengampunan. Kalau kasih pipi kiri, pipi kanan masih nggak cukup, kita peluk dia. Peluk, kita ikat tangannya. Ya, betul Bu. Dan minta sama dia mau kasih apa lagi Pak gitu. Iya. Baik. Ya. Memberikan segalanya bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu menjaga kami, melindungi kami Tuhan. Engkau selalu memberkati kami, Engkau selalu berjalan di depan kami, Engkau bersama kami, dan kami berhasil karena Engkau bersama kami. Engkau sendiri menuntun kami Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, pagi ini luar biasa memberkati kami, sehingga Engkau membentuk kami, Engkau menegur kami, supaya kami dengan segala kerendahan hati, saling mengasihi, saling berpelukan karena Engkau juga mengasihi kami Tuhan. Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih untuk hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Sony Zakaria, yang sudah Engkau pakai sebagai alat-Mu, sehingga kami semakin mengerti kehendak-Mu. Mungkin kemarin kami lupa atau asal-asalan, tapi hari ini Tuhan Engkau ingatkan kembali kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah kasih-Mu Tuhan. Buah-buah roh yang sudah juga selalu menjadi ayat emas kami Tuhan. Biarlah kami sanggup melakukannya Tuhan. Bukan hanya sebagai pendengar, bukan membaca, mendengar, dan berlalu begitu saja. Tapi mampukan kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Dan biarlah firman ini juga sanggup kami beritakan kepada saudara-saudara kami yang lain. Urapi terus hamba-Mu Pendeta Sony Tuhan. Pakai terus hamba-Mu Tuhan, supaya menjadi saluran berkat bagi siapa saja yang mendengarnya, bagi siapa saja yang berjumpa Tuhan. Dimanapun hamba-Mu berdiri, dia menjadi berkat Tuhan. Terus pakai Tuhan. Urapan-Mu semakin dahsyat, dan tambahkan hikmat marifat bagi hamba-Mu ini Pendeta Sony Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau selalu mengirimkan hamba-hamba yang luar biasa di dalam New Life Zoom ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Juga Tuhan, saat ini kami berdoa khusus untuk Pak Pendeta Sony Tuhan, yang sedang membangun gereja GBI Eklesia Titidahan dan Dana. Semuanya Tuhan, mari Tuhan, untuk Titidahan ini Tuhan, bukan hanya pembangunan saja yang sedang dijalankan, tapi juga dana kami perlukan Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Gereja ini memerlukan biaya yang besar Tuhan. Biaya yang luar biasa besarnya Tuhan. Supaya gerejamu menjadi bagus, supaya gerejamu menjadi layak Tuhan. Supaya gerejamu betul-betul merupakan tempat yang layak untuk memuji dan menyembah-Mu. Engkau sudah memilihkan tempat. Engkau sudah memberikan berkat-Mu di saat
titik gereja eklesia ini mulai dibangun Tuhan. Kau letakkan batu pertama, Kau sudah memberkati, terima kasih. Dan juga sekarang Tuhan, oh Tuhan, banyak yang diperlukan untuk gereja ini Tuhan. Sekarang saat ini yang diperlukan adalah batu bata Tuhan. Mari Tuhan, Engkau sendiri yang akan mengirimkan Tuhan. Engkau akan mengirimkan bagi gereja ini Tuhan. Tidak mustahil Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya, kami beriman. Kau tidak kurang cara untuk melengkapinya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan juga Tuhan untuk melengkapi keberadaan gereja ini untuk memuji-muji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Gereja eklesia ini membutuhkan beberapa peralatan musik Tuhan. Oh mari Tuhan, Kau juga melengkapinya Tuhan. Ini permohonan kami Tuhan. Semua ini akan kami pergunakan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Untuk musik gereja Tuhan. Antara lain keyboard, gitar, bass, drum, tamborin. Oh terima kasih Tuhan. Dan bukan hanya peralatan yang dibutuhkan, tetapi juga hamba-hamba yang rela melayani. Yang sudah Engkau pilih, Engkau tetapkan, dan Engkau urapi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh percaya kepadamu Tuhan. Kami beriman hanya kepadamu Tuhan. Gereja ini akan menjadi berkat bagi sesama. Tuhan berikan kekuatan, kemampuan kepada Pak Sony, karena Pak Sony melakukan ibadah atau memimpin ibadah ini memerlukan waktu dan jarak jauh yang harus ditempuh Tuhan. Berikan terus kekuatan. Dan saat ini Pak Sony masih menggunakan motor. Oh Tuhan Yesus, ini akan bukan menghambat, tapi ini akan membuat waktu, juga membutuhkan waktu Tuhan. Mari Tuhan, tidak mustahil Engkau mengirimkan mobil bagi hamba-Mu ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memberkati. Kami berdoa. Inilah yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Kami hadapkan kehadiran-Mu Tuhan. Kebutuhan-kebutuhan ini. Dan Engkau sendiri akan memperlengkapi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan. Engkau akan mengirimkan semua ini tepat pada waktunya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah iman kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga keluarganya Tuhan. Mari Tuhan. Istri dan anak-anaknya Tuhan. Mari Tuhan. Terima kasih Kau memberkati semuanya. Kau berikan kekuatan, kemampuan ekstra Tuhan. Kesehatan ekstra Tuhan. Keimanan yang semakin teguh Tuhan. Engkau teguhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Yes, terima kasih. Dan saat ini juga kami berdoa untuk hamba-Mu Pak Hari Zakaria yang begitu setia Tuhan di dalam New Life ini Tuhan. Sebagai pengelola dari Zoom ini. Dan juga untuk YouTube. Yang akan menjadi berkat bagi siapapun yang mendengarnya. Dan semua yang mendengarnya akan menikmati hadirat-Mu Tuhan. Firman yang ditaburkan oleh hamba-hamba-Mu melalui YouTube ini tidak percuma. Tidak akan berlalu begitu saja. Mari Tuhan, olehnya Tuhan berikan terus kesabaran pada Pak Hari Tuhan. Berikan terus hikmat marifat, tambah-tambahkan Tuhan. Berikan berkatnya Tuhan di dalam mengelola ini Tuhan. Karena ini adalah salah satu pelayanan Pak Hari yang layak kita dukung, layak kita doakan. Terima kasih Tuhan, berikan kesehatan pada Pak Hari, keluarganya, istri dan anak-anaknya juga, mamanya yang tinggal di dalam rumah Pak Hari. Berkati semuanya Tuhan, kesehatan. Dan tambahkan imannya Tuhan, semakin dekat denganmu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Pak Hari dan keluarganya semakin mengenal Engkau, bahwa Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang tidak pernah meninggalkan keluarga ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terus Tuhan berkati keluarga ini. Juga kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih kalau di tengah-tengah kami juga ada Bapak Pastor Gary Morris. Mari Tuhan, hamba-Mu yang masih muda ini Tuhan, Engkau pakai Tuhan. Apapun yang dia bisa lakukan, dia mau melakukannya Tuhan. Sebagai pemimpin pujian, juga sebagai yang akan menyampaikan firman-firman Tuhan. Mari Tuhan, kami menopangnya, kami berdoa Tuhan, berkati Pastor Gary Tuhan. Supaya Pastor Gary juga menjadi berkat dimanapun berada. Di dalam dia mengelola Zoom di beberapa tempat Tuhan. Mari Tuhan, pakai terus dia sebagai alat-Mu Tuhan. Pastor Gary dan timnya Tuhan. Juga di New Life ini Pastor Gary juga menjadi hamba-Mu yang aktif Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Apapun yang diperlukan Tuhan, biar Engkau sendiri yang melengkapinya Tuhan. Apapun yang dibutuhkannya Tuhan, Engkau sendiri yang melengkapinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, keluarganya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur
Engkau tambahkan teman-teman untuk melayani Engkau yang luar biasa. Juga kami berdoa untuk Bunita Simorangkir. Oh, terima kasih Tuhan, kerinduannya untuk mendengarkan sabda-Mu. Kerinduannya untuk menambah-nambahkan apa yang dia inginkan. Firman Tuhan, mendalami firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan ini akan menjadi berkat untuk memberkati sesama Tuhan. Mari Tuhan, juga Engkau berkati panti asuhan yang dikelola oleh Bunita. Mari Tuhan, pakai terus Bunita sebagai alat-Mu Tuhan. Supaya Bunita tidak berjalan sendiri, tapi Bunita berjalan bersama Engkau. Kami percaya, kami tahu Tuhan, Engkau sangat mengasihi Bunita. Terima kasih Bapak, terima kasih keluarganya Tuhan. Semuanya Tuhan, terima kasih. Dan kalau Bunita masih mengalami sedikit kurang sehat Tuhan, mari Engkau pulihkan, sembuhkan. Pulihkan Tuhan, tidak ada batuk lagi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sakit-sakit, batuk dan suara-suara yang mengganggu semuanya kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Suara-suara serak, suara-suara parau, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuh dan pulih dan sehat. Terima kasih Tuhan, sehingga Bunita bisa bertugas lagi untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Juga saat ini hadir di tengah-tengah kami Tuhan ada Ibu Eti Tumuri. Terima kasih Tuhan. Kehadirannya Tuhan. Bapak Dharma Napitupulu dari Bali. Juga ada Ibu Yohana Elis Supianti. Dan yang tadi beberapa saudara kami yang hadir Tuhan. Mari Tuhan Engkau lawat mereka, Engkau lihat mereka Tuhan. Kami percaya Engkau sudah memberkatinya melalui firman-Mu. Engkau sudah memberkatinya Tuhan. Melalui kehadiran ini Tuhan. Engkau sudah memberkatinya untuk apa yang menjadi kebutuhan dan kerinduannya Tuhan. Terima kasih Bapak. Apa yang menjadi masalahnya, kami percaya Engkau menyelesaikannya. Terima kasih Tuhan. Biarlah hamba-hamba-Mu yang datang, yang join di dalam New Life ini, tidak hanya sekedar hadir, tidak hanya sekedar sebagai pendengar. Sama Tuhan seperti kami, Engkau berkati mereka dan menjadi pelaku firman yang luar biasa. Terima kasih juga Tuhan untuk hamba-Mu yang setia, Ibu Nana Tuhan. Oh, dia selalu hadir di dalam Zoom ini. Olehnya Tuhan, mari biar tambah-tambahkan hikmat marifat yang dari Engkau. Tambah-tambahkan pengertiannya akan kasih-Mu. Tambah-tambahkan Tuhan kesetiaannya yang akan menjadi berkat bagi sesamanya Tuhan. Bagi keluarganya Tuhan. Mari Tuhan, biar firman Tuhan tidak berlalu begitu saja, tapi dia mau menangkapnya, merenungkannya, dan melakukannya. Kami rindu Tuhan, semua yang ada di New Life ini akan menjadi berkat bagi siapapun Tuhan. Terima kasih Tuhan, tanpa terkecuali Tuhan memberkati, dan Engkau menilik, Engkau melihat, Engkau menjamah, Engkau memberkati kami semua yang saat ini tidak sempat hadir, tidak bisa hadir. Engkau lihat Tuhan, apa yang menjadi kebutuhan mereka Tuhan, apa yang menjadi masalah mereka Tuhan. Sakit yang sakit Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Tuhan yang bimbang Engkau pertetapkan. Mari Tuhan hamba-hamba-Mu Tuhan yang sedang bertugas mungkin mari Tuhan terus pakai mereka Tuhan. Oh Tuhan, saat ini kami terus teringat Tuhan hamba-hamba-Mu yang lain Tuhan saat ini pagi ini tidak bersama kami Tuhan. Mari Tuhan melawat mereka untuk Bapak Pendeta Tommy Tuhan. Bapak Pendeta Stevi, Bapak Pendeta Harun dan Ibu Pendeta Ripta, Bapak Pendeta Edi, Bapak Pendeta Liman, Bapak Evangelis Efrianto, Bapak Pendeta Handoyo, Pastor Nelson, dan mungkin ada beberapa yang kami tidak sebutkan Tuhan. Mari Tuhan, pakai Tuhan mereka Tuhan. Urapin mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami semua memberkati mereka Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengasihi mereka. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami Tuhan yang kami serukan kehadirat-Mu. Dan Engkau sudah mendengarkan dan kami beriman, kami mengaminkan. Engkau sudah menjawab doa kami. Terima kasih Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Yesus kembali menaikkan doa syafaat yang khusus di hadapan saudara-saudara kami dan di hadapan Engkau Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa dan negara Indonesia yang Engkau kasihi. Engkau tahu Bapa kaki dianmu sudah berada di bangsa dan negara Indonesia. Di mana
banyak pergolakan, di mana banyak pertobatan yang kami lihat di akhir zaman ini Bapa. Banyak secara pribadi mereka bisa mengenal Engkau sebagai juru selamat dan Tuhan mereka, dan mereka kembali dari jalan-jalan yang jahat Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati setiap pekerjaan dan pelayanan, tanggung jawab yang ada di dalam setiap aparatur pemerintahan, terutama dalam Presiden kami, Jokowi, wakilnya, Kabinet Menteri, Badan Legislatif, Yudikatif, dan Eksekutif, dan 34 provinsi, gubernur yang ada, dan juga Bupati, Wali Kota, di mana wilayah kami berada, dan kecamatan, kelurahan di wilayah kami berada, dan RT RW di mana wilayah kami berada. Dan kami minta Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mereka bisa tulus dan melakukan pekerjaan dengan tanggung jawab dan rasa syukur. Jauhkan mereka dari rasa korupsi dan nepotisme. Kejujuran yang ada dalam kehidupan mereka boleh terlaksana dalam kehidupan mereka sehari-hari Bapa. Dan khususnya untuk anak-anak Tuhan, hamba Tuhan yang bekerja di dalam pemerintahan, Engkau memberikan tanggung jawab yang besar. Engkau memberikan pelayanan yang besar, dan Engkau menyuruh mereka untuk berani memberitakan Injil kerajaan-Mu Bapa tanpa takut dan gentar. Beranikan mereka memiliki jiwa dan roh, spirit yang baru untuk melayani rekan-rekan sekerja, untuk memberitakan keselamatan, memberitakan kabar baik Injil kerajaan-Mu atas di dalam pemerintahan itu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk gereja-gereja di Indonesia dan di dunia Bapak, di mana gereja-gereja di zaman milenial ini Bapak banyak yang tutup Tuhan Yesus, banyak yang hancur. Kami tahu Tuhan pekerjaan-Mu di atas segalanya. Jikalau kami membangun rumah di atas batu, di atas pasir Tuhan Yesus, kami akan percaya Tuhan Yesus, Engkau membentuk setiap kami, dan Engkau membentuk setiap gembala-gembala akan menjadi kokoh dan kuat di dalam Engkau Tuhan. Tapi jikalau kami membangun rumah yang tidak kokoh dan menjadi sia-sia, kami akan hancur Bapa, dan pelayanan kami pun akan sia-sia. Kuatkan dan teguhkan para hamba Tuhan, para gembala, para nabi, para rasul, para pengajar, para guru, dan para penginjil yang lainnya Tuhan Yesus yang bergerak maju untuk memberitakan Injil kerajaan-Mu sampai Yesus datang kedua kali ke tempat di atas awan-awan permai. Terima kasih Bapa, kami bawa segala pergumulan dan doa kami, siapapun kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Silakan. Oke. Mari kita teruskan doa kita. Kita bersatu hati untuk Pak Hari. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Allahku yang hebat, Allahku yang ajaib, Allahku yang sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit. Amin. Pada pagi hari ini kami bersatu hati membawa saudara kami, Bapak Hari Tuhan yang ada di Sydney di sana. Beliau dioperasi oleh dokter dari sakit penyakit punggung, apapun penyakit yang dioperasi ini Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Kalau memang Tuhan izinkan manusia mengoperasi Pak Hari, Tuhan biarlah operasi boleh berjalan dengan lancar. Tidak kekurangan satu apapun. Pisau-pisau yang digunakan, gunting yang digunakan, Tuhan Engkau sterilkan oleh kuasa-Mu. Hingga melalui alat-alat operasi, boleh kuasa Tuhan dan mujizat Tuhan boleh terjadi. Tapi kalau Tuhan tidak izinkan untuk dokter, untuk manusia mengoperasi Pak Hari, kami minta kepadamu pagi hari ini Tuhan, biarlah Tuhan, tangan Tuhan yang begitu ajaib, yang sanggup mengoperasi Pak Hari pada pagi hari ini, hingga di saat dia dilihat dan dioperasi sudah dia sembuh. Karena Yesus, karena tangan Yesus yang sudah menjamah punya Pak Ari, dia boleh sembuh dengan sempurna. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Apabila Tuhan Yesus, Engkau sudah membangkitkan Lazarus yang sudah mati 4 hari. Dan aku percaya pada pagi hari ini,
Engkau juga sanggup Tuhan menyembuhkan Pak Hari dengan cara Tuhan. Amin. Engkau sanggup mengoperasi dia dengan cara Tuhan. Amin. Dan dia boleh melihat kuasa Tuhan bekerja. Bapa di surga, aku percaya bahwa kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi dengan ruang dan waktu. Ya. Kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi dengan jarak. Dimanapun Pak Hari berada, di Australia, di Sydney, di sana, Tuhan Engkau ada di sana. Dan tanganmu yang telah Engkau relakan untuk dipakukan di atas kayu salib, yang mana darahmu tercurah, biarlah itu Tuhan menjamah Pak Hari Amin. untuk melenyapkan, mengoperasi sakit penyakitnya dengan sempurna. Di dalam nama Yesus Kristus, sakit penyakit yang ada di punggung Pak Hari, oleh kuasa otoritas yang Kau berikan bagi hamba-Mu, saya patahkan, saya hancurkan itu dalam nama Yesus. Dan kuasa nama Yesus ajaib menyertai Pak Hari. Amin. Abang serahkan dalam tangan Pak Hari ini, Tuhan Kau berkati. Engkau lindungi, Engkau pelihara, Engkau pagari dengan api Roh Kudus-Mu. Hingga Tuhan tidak ada yang mampu mengganggu sakit penyakitnya. Tidak ada yang mengganggu kesehatannya. Ya. Karena Yesus ada di dalam hidupnya. Ya. Engkau ampuni segala kelemahan, kekurangan. Engkau ampuni segala dosa-dosa. Ya, Tuhan. Baik yang sadar mampu yang tidak disadari oleh beliau. Ya. Bapa, kasih-Mu yang begitu besar mengalir dalam kehidupan Pak Hari, hingga boleh menyempurnakan kehidupannya di dalam mengiring Tuhan. Terima kasih Bapak semua yang ada di Zoom ini. Tanpa kecuali, hamba serahkan di dalam tangan Tuhan. Hamba mohon berkat-Mu turun atas mereka. Jeripaya mereka dalam menghadap hadirat-Mu tidak akan sia-sia. Jeripaya mereka di dalam Tuhan. Tuhan yang sanggup mengembalikan berkelimpahan. Terima kasih Bapak di surga. Sebentar lagi kami meninggalkan Zoom ini Tuhan untuk kami beraktivitas. Bapak di surga, sertai kami sepanjang hari ini. Tuntun kami Tuhan dengan kuasa-Mu Roh Kudus. Bahwa kami lebih fokus dan lebih fokus kepadamu. Bahwa kami lebih terarah kepadamu Tuhan. Agar hidup kami kelak. Bila Engkau menjemput kami dari dunia itu, membawa kami dimanapun Engkau berada. Hidup kami tidak akan sia-sia. Berkati setiap kami yang ada di Zoom ini. Dan izinkan kami beraktivitas hari ini bersama Tuhan. Dan apapun yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan diberkati dengan berkelimpahan. Terima kasih Bapak di surga. Kami akhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Ya, dari awal pertengahan hingga berakhirnya dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah kami yang hidup dan ajaib. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Dan sempurnakanlah doa kami ini Tuhan, dengan kuasa-Mu, karena kami Tuhan sangat terbatas, karena hamba-Mu manusia, dan apa kami percaya, bahwa apa yang tidak pernah kami minta, apa yang tidak pernah kami duga, kami sangka, apa yang tidak pernah masuk dalam pikiran kami, Tuhan sediakan semua yang terbaik bagi setiap orang yang percaya dan mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, marilah kita tutup Zoom ini dan marilah kita beraktivitas sepanjang hari ini bersama-sama dengan Tuhan. Dan arahkanlah hidupmu dan pikiranmu kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Amin. Dan angkatlah tangan di hadapan Allah dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau dimanapun engkau berada. Amin. Apabila engkau keluar dan masuk rumahmu, apabila engkau duduk, apabila engkau makan, apabila engkau tidur, dan apabila engkau dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah dan beraktivitas hari ini bersama Tuhan. Salam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah Kau beri setiap hari ini. Tuhan
hari ini, sebab hari